warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ena Fitriana dengan NIM A1C22019. Saya akan menjelaskan mengenai perkembangan fisik motorik pada usia sekolah. Nah, pada saat usia sekolah, perkembangan fisik motorik sudah berkembang dengan baik, sudah terkoordinasi dengan baik. Pada usia 7-12 tahun ditandai dengan gerak yang sangat aktif dan lincah. Nah, pada fase usia sekolah inilah diperlukan sekali pembelajaran yang dapat melatih motorik anak, baik itu motorik halus maupun motorik kasar. Nah, motorik halus terdiri dari melukis, menulis, bernyanyi, ataupun kegiatan-kegiatan lain. Sedangkan motorik kasar yaitu seperti berenang, senam, bersepeda, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Saya Dewi Rahmawati dengan NIM A1C220068 akan menjelaskan tentang perkembangan intelektual pada anak usia sekolah. Pada usia sekolah 6-12 tahun, anak sudah dapat mereaksi rangsangan intelektual atau melaksanakan tugas-tugas yang menuntut kemampuan intelektual seperti membaca, menulis, dan berhitung. Perkembangan intelektual menjelaskan bagaimana anak-anak belajar, berpikir, berinteraksi, dan merespon secara emosional terhadap orang-orang di sekitar mereka. Sebelum masa ini, yaitu masa prasekolah, daya berpikir anak bersifat imajinasi, berangan-angan atau berhayal. Sedangkan pada usia sekolah dasar, daya berpikirnya sudah berkembang ke arah berpikir konkret dan rasional atau dapat diterima oleh akal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imamatul Islamiyah, NIM A1C22094. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi perkembangan bahasa. Bahasa merupakan kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Bahasa merupakan faktor hakiki yang membedakan manusia dan hewan. Bahasa juga merupakan anugerah dari Tuhan yang dengannya manusia dapat mengenal atau memahami dirinya sesama manusia dan alam. Bahasa erat kaitannya dengan perkembangan pikiran individu tampak dalam perkembangan bahasanya, yaitu kemampuan membentuk pengertian, menyusun pendapat, dan menarik kesimpulan. Tugas-tugas perkembangan bahasa yaitu pemahaman, yaitu kemampuan mengetahui makna dari ucapan orang lain, pengembangan perbendaharaan kata, penyusunan kata-kata menjadi kalimat, hubungan keluarga, yaitu hubungan dari proses pengalaman, berinteraksi dan berkomunikasi dengan lingkungan keluarganya. Saya Dia Arun Syakila akan menjelaskan tentang perkembangan emosi. Anak usia sekolah, khususnya usia 10 hingga 12 tahun, mereka mulai mengungkapkan emosi mereka secara kasar ketika mereka merasa tidak disenangi. Maka dari itu, sangat diperlukan pembelajaran bagi anak dalam mengendalikan emosi mereka yang salah satunya dapat diperoleh dari peniruan. Di sini, peran orang tua atau guru sangat diperlukan, juga termasuk suasana lingkungan yang baik. Hal ini dilakukan agar emosi negatif tidak mendominasi anak melakukan sesuatu yang tidak baik atau berperilaku yang tidak baik, karena emosi merupakan faktor dominan yang mempengaruhi tingkah laku seseorang. Maksud perkembangan sosial ini adalah pencapaian kematangan dalam hubungan atau interaksi sosial. Dapat juga diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma kelompok, tradisi, dan moral agama. Perkembangan sosial anak dipengaruhi oleh keluarga, teman sebaya, dan guru. Nah, aspek perkembangan sosial anak usia sekolah antara lain, yang pertama, interaksi dengan anak-anak sebaya. Yang kedua, perkembangan motivasi prestasi. Yang ketiga, perkembangan identitas jenis kelamin atau tingkah laku sesuai dengan jenis kelamin. Yang keempat, perkembangan pengertian norma. Perasaan kesosialan yang berkembang pesat sehingga anak menyukai untuk mematuhi grup teman sebayanya. Malah terkadang anak lebih suka mementingkan grupnya daripada orang tuanya. Hal ini memungkinkan karena anak telah banyak memiliki kawan sekolah. Lalu, terkadang anak berlaku kejam terhadap orang lain.
Kekejaman pada masa ini bukanlah kekejaman sebenarnya, sebab anak belum menyadari akan tindakan kekejamannya itu. Perilaku ini biasanya seperti mengejek atau mengolok-olok orang yang lemah dan memiliki kekurangan. Selanjutnya, perkembangan kesadaran beragama. Salah satu kelebihan manusia sebagai makhluk Tuhan adalah dianugerahinya fitrah ataupun perasaan untuk mengenal Tuhannya. Dengan kata lain, manusia dianugerahi atau dikaruniai insting religius atau naluri beragama. Karena memiliki fitrah inilah, manusia dijuluki sebagai Homo definans dan Homo religius, yaitu makhluk yang berketuhanan dan beragama. Fitrah beragama ini merupakan disposisi atau kemampuan dasar yang mengandung kemungkinan atau berpeluang untuk berkembang. Namun, mengenai arah dan kualitas perkembangan beragama sangat bergantung pada proses pendidikan yang diterimanya. Hubungan aspek perkembangan siswa dengan pembelajaran. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu genetika dan hereditas. Faktor eksternal yaitu lingkungan. Seorang anak memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, sehingga tidak dapat memaksakan untuk menguasai seluruh aspek perkembangan.